Sekarang kita mau belajar untuk pembekalan kita. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini boleh jadi dupa yang harum dan berkenan untuk Engkau terima ya Bapa. Saat ini kami mau sama-sama mendengar pembekalan Tuhan, urapi hamba Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan boleh selaras dengan kehendak-Mu. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, biar ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pelayanan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Maya untuk percayaannya, Pak Leo dan Pak Chandra untuk supportingnya. Malam ini kita saya mau sharing sedikit tentang yang namanya luka batin. Ada banyak orang yang kelihatannya secara physically looking good ya, tapi secara mental belum tentu. Mungkin kita juga menganggap semuanya baik-baik saja dari orang itu. Tetapi tanpa disadari, sikap, perilaku, dan kebiasaan seringkali melenceng jauh dari yang seharusnya. Satu hal yang kita harus pahami bahwa penyebabnya bisa dari diri kita, bisa juga dampak dari lingkungan sekitar kita. Salah satu penyebabnya adalah luka batin. Sebagai pendoa, kita sudah berapa kali dapat pembekalan dari Pak Batu waktu itu, kemudian Kelly kalau tidak salah, tentang konseling. Sebagai konselor, kita juga harus memahami problem-problem yang terjadi dengan konseli. Sehingga pada saat kita mau mengobati si konseli atau kita mau mendoakan si konseli, kita tidak hanya sebatas memangkas batang pohonnya, tapi akarnya bisa kita cabut. Nah, ada beberapa hal penting yang mungkin bisa kita sharing malam ini tentang luka batin. Apa sih luka batin itu? Slide keduanya Pak Chandra, sorry. Luka batin tidak hilang begitu dengan waktu ya. Berbagai penderitaan fisik, sosial, mental, spiritual tidak disadari sumbernya. Sering menimbulkan konflik dan masalah kehidupan seseorang dalam lingkungannya. Banyak ciri, gejala, dan tanda-tandanya. Namun hanya satu, jalan pemulihan. Mari kita simak. Next, Pak. Oke. Psikologika. Sebelum kita bahas tentang ini, kita mau cerita dulu apa sih psikologika. Psikologika adalah logika psikologi. Kita sering kali memakai logika-logika secara umum, tapi kita juga harus memahami logika psikologi. Sejak kecil, kita diajarkan bagaimana mengobati luka fisik. Kita jatuh, kita dikasih obat. Kita diberitahu nih obatnya nih, sampai kita besar pun kita tahu kalau luka ini pakai ini, luka ini pakai ini. Tapi jarang kita diajarkan bagaimana mengobati luka batin. Padahal selayaknya luka fisik, luka batin pun sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil bahkan, sampai kita dewasa. Next, Pak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu dulu tentang ciri-ciri luka batin. Ciri-ciri luka batin itu mungkin terlihatnya biasa saja, tapi sering mungkin kita yang mengalami, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa ciri-ciri luka batin. Pertama, sulit bergaul. Pribadinya tertutup. Susah untuk diajak terbuka. Bahkan kalau kita punya teman seperti ini, biasanya kita harus masuk, mencari celah untuk gimana caranya masuk, tapi selalu orang ini menutup diri. Cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar dia. Kemudian yang kedua, berikut adalah mudah tersinggung. Kira-kira ada satu kalimat atau kata atau sikap orang yang kurang nyaman, gampang sekali tersinggung. Yang berikut adalah rendah diri. Atau mungkin kita biasa kenalnya sebagai minder ya. Minder. Kemudian pesimis. Pesimis adalah orang yang tidak pernah yakin terhadap sesuatu. Ini kadang-kadang menjadi penghalang juga orang seperti ini dalam pelayanan.
kita sudah semangat, optimis untuk satu pelayanan, ada orang seperti ini biasanya suka mengganggu, membuat kita down. Karena yang ditampilkan hanya pesimistisnya saja, bukan optimis. Pesimis juga orang yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Susah untuk dia melihat sesuatu itu dari sisi positif. Kemudian yang berikut adalah perkataan sering tajam. Mungkin kita sering ada punya teman atau kenalan yang dia kalau bicara tuh orang gampang tersinggung. Padahal buat dia itu biasa saja, dia nyaman saja menyampaikan hal itu. Tapi orang lain, ih, kok begini banget ya ngomongnya ya. Orang yang seperti ini tidak pernah merasa kata-katanya itu menyinggung perasaan orang lain. Tidak, dia nyaman saja. Orang lain sudah tersinggung, tapi buat dia kata-katanya itu hal yang biasa, tidak ada masalah dengan kata-katanya. Kemudian yang berikut adalah bersungut-sungut. Cenderung merespon sesuatu dari sungut dengan sungut-sungut. Apapun juga sungut-sungut terus. Susah untuk bersyukur. Berikut adalah gampang melihat salah orang lain. Di mata orang seperti ini tidak ada orang yang benar. Selalu melihat sisi buruk orang lain. Sisi baik orang lain itu nanti dulu. Buruknya dulu. 1000 kali kita buat kebaikan untuk orang seperti ini, hanya satu kesalahan buruk itu yang diingat oleh dia. Nah, kemudian yang berikut adalah sulit mengampuni. Maunya hanya diampuni oleh Tuhan, oleh sesama. Tapi sulit untuk mengampuni orang. Bahkan kadang-kadang kalau orang lagi berantem atau mungkin kita dengar orang cerita suka keluar kata-kata seperti ini. Sampai mati pun gue nggak akan ampunin dia. Nah, ini orang yang sulit mengampuni, udah tertanam nih di hatinya nih, luka batinnya. Next, Pak. Nah, pribadi orang yang terluka, ada dua kepribadian. Yang pertama adalah dari sisi ofensif atau vulgar lah. Kemudian yang kedua dari sisi defensif atau cenderung tertutup. Orang yang cenderung tertutup di dalam psikologi ini sering kita kenal dengan namanya self defense. Self defense-nya dia terlalu tinggi. Dia lebih mengkontrol untuk semua hal dibanding dia harus terbuka. Nah, orang-orang ofensif ini biasanya seperti superior, selalu merasa sombong, terlalu terbuka, open aja, apapun dia open. Ucapannya pahit, seperti tadi. Kemudian emosinya labil. Selalu mengkritik orang dan tajam. Ada orang yang mengkritik untuk kebaikan, ada orang yang kritik itu untuk melukai orang lain. Nah, orang-orang yang hati terluka cenderung kritik seperti itu. Dan gampang curiga. Kemudian memberontak atau bertengkar. Nah, orang-orang yang defensif biasanya seringkali minder, tertutup menyendiri, fobia, kemudian patah semangat, dan berikutnya adalah menyimpan dendam. Next, Pak. Nah, trauma-trauma luka pada hati karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, itu biasanya trauma kemudian menembus lapisan pertahanan diri, nanti lapisan pertahanan diri akan dijelaskan berikut. Kemudian menembus batin. Nah, tersimpan tuh di memori bawah sadar kita. Dan itu akan timbul ketika ada pemantik. Ketika pemantik itu timbul, itu akan keluar. Mungkin kita bisa gambarkan begini. Ada orang yang nyaman saja dengan kita, biasa saja, sudah aman, pernah punya masalah dengan kita, tapi sudah sekian tahun ini aman. Kita komunikasi fine-fine saja. Tapi pada satu titik kita membuat satu kesalahan kecil dan itu teringat lagi, memori alam bawah sadarnya dia teringat lagi akan kesalahan kita atau apa yang pernah kita lakukan dulu yang menyakiti hati dia, dan itu keungkit. Ya, lu kan dulu begini. Dulu gua tuh ini tersimpan. Pada saat itu normal, itu biasa saja, kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi itu tersimpan di dalam alam bawah sadar dia. Next, Pak. Nah, di sini ada bagaimana terjadinya luka batin. Yang pertama itu trauma dulu nih, trauma terhadap satu peristiwa. Entah peristiwa yang menyakitkan, entah peristiwa apapun juga, nanti akan saya jelaskan berikut. Tapi terhadap suatu peristiwa.
Dan itu yang menimbulkan kita untuk luka batin atau tidak, itu tergantung dari respon atau refleks kita. Selama respon kita positif, semuanya akan fine saja. Tetapi kalau respon kita negatif, itu yang masalah. Contoh salah satu respon yang positif, Yusuf. Yusuf kalau mau luka batin, waduh, terlalu luka dia. Dijual oleh saudara-saudaranya, sebelum dijual dibilang tukang menghayal, dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian difitnah oleh istri Potifar. Di dalam penjara pun masih diakalin lagi oleh juru minuman dan juru roti. Nanti jangan lupa saya, iya. Tapi mereka lupa sekian lama. Kalau mau luka batin, oh ini luka batin banget dia. Tapi responnya dia positif. Sehingga dia tidak stres, dia tidak depresi, dan dia tidak psikomatis. Dan ini berjalan buat dia sangat baik sekali. Psikomatis adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukan hanya oleh alasan fisik seperti luka. Nah, depresi, kita bisa depresi karena gangguan suasana hati, mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Ada juga represi, penekanan atau pengekangan dalam kelas, pneumonia atau kata benda, ya kira-kira seperti itu. Nah, next-nya Pak. Penyebab luka batin. Ada beberapa penyebab luka batin. Yang pertama, penolakan masa kanak-kanak. Ini kita yang sudah berkeluarga, punya anak, ketika anak masih kecil, tanpa kita sadari, kita seringkali membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kamu seperti kakak kamu dong. Kamu seperti adik kamu dong. Bahkan cenderung kita membedakan anak kita dengan anak tetangga, anak orang lain. Kamu seperti dia dong. Matematikanya 10 terus. Masa kamu matematikanya 2 terus? Mama malu nih, papa malu nih. Ini udah mulai ada penolakan terhadap eksistensi dia sebagai anak. Dan dia udah mulai merasa bahwa, kok gini ya. Mungkin kalau dia sudah besar, dia bisa ngomong, kenapa mama nggak mengajarkan saya, nggak mendidik saya, tapi kok begini, saya dibeda-bedakan. Nah, ini penolakan masa kanak-kanak. Bahkan kalau kita tarik mundur, penolakan itu bisa terjadi ketika masih dalam kandungan. Anak yang tidak diakui, hubungan yang tidak direstui, kemudian suaminya, pacarnya tidak mau terima kehamilan pacarnya, akhirnya ditolak. Itu mulai terbentuk tuh biasanya. Kemudian yang kedua, mengalami perkataan dan perlakuan yang menyakitkan, membeda-bedakan tadi. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai leader, kita juga harus bisa menjaga komunikasi kita ke orang-orang yang kita pimpin atau kita gembalakan. Kalau tidak, nanti akan membentuk luka di orang itu tanpa kita sadar. Kemudian masalah dengan orang dekat. Diabaikan keluarga, putus cinta, perceraian, kecewa, dan para teman dan pimpinan. Diabaikan keluarga, orang bisa, seorang anak muda, ketika diabaikan keluarga, dia bisa akhirnya mencari suasana di luar yang bisa membuat dia nyaman. Problemnya, kalau dia ketemu dengan dunia yang bukan dunia yang rohani. Kalau dia ketemu anak Tuhan, aman. Tapi kalau dia ketemu dunia di luar sana, mulailah dia kenal dengan namanya narkoba, miras, pergaulan bebas. Nah, ini akhirnya tersalurkan karena buat dia, saya nyaman. Di sini saya nyaman. Kemudian putus cinta. Ada orang yang putus cinta, akhirnya sakit hatinya tuh terlalu dalam. Saking tidak bisa menahan sakit hatinya, dia mungkin dari, mohon maaf ya, dari laki kemudian menjadi homo. Perempuan akhirnya menjadi lesbi. Tidak merasa nyaman dengan pasangan yang berlainan jenis karena luka. Pengalaman buruk ditanggapi dengan sikap hati yang negatif sehingga muncul kepahitan dan dendam. Kemudian fokusnya tidak dapat mengampuni. Next, Pak. Luka batin adalah penyakit atau gangguan akibat suatu trauma yang merobek dan menembus pertahanan diri.
lapisan pertahanan diri terakhir seseorang adalah pengampunan. Ketika kita tidak bisa mengampuni seseorang, disitulah luka batin menembus pertahanan diri kita. Next, Pak. Nah, ini trauma-trauma yang menyebabkan luka batin biasanya melibatkan beberapa bagian ya. Ada persentase ini secara umum. Saya ambil dari penjelasan Dr. Clip Semaja, salah satu konselor di STT Dulos. Secara fisik itu orang mengalami luka batin ini biasanya akan terlihat sekitar 10%. 10% itu dalam artian raut mukanya dia, ketika dia bergaul dengan orang, itu secara fisik nggak nyaman. Nah, yang kedua adalah sosial. Secara sosial berpengaruh dalam lingkungan sosial. Dia susah untuk bergaul, dia susah untuk menerima orang lain, dia susah untuk terbuka kepada orang lain. Kemudian jiwa, secara kejiwaan sangat tergoncang. Nah, yang sangat parah adalah pengaruh terhadap spirit. Secara spirit, biasanya orang-orang seperti ini akan kehilangan pengharapan. Tidak ada semangat hidup. Kayak tadi saya contohkan anak-anak yang ditolak di rumah, kecewa dari orang-orang rumah, dia lari keluar, dia tidak merasa ada semangat lagi, tidak ada merasa semangat hidup, kehilangan pengharapan, akhirnya ketemu dengan lingkungan di luar sana yang memberikan pengharapan. Walaupun pengharapan semu, akhirnya terjebak dia di dunia hitam. Kemudian juga pasangan, karena sakit hati, kehilangan, merasa kecewa, disakiti pasangan, akhirnya kehilangan pengharapan. Bahkan spirit ini tanpa kita sadar juga seringkali luka batin kita kepada Tuhan tanpa sadar ya. Suami istri kita meninggal, waduh, kita lukanya dalam menyalahkan Tuhan. Kita belum bisa menerima bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Kita salahkan Tuhan dan itu akhirnya terbawa dan membentuk luka di kita. Dan itu butuh waktu. Berikut, Pak. Nah, ini lapisan-lapisan pertahanan diri yang tadi saya bilang ya. Kalau luka di badan secara fisik, perlu kulit yang tebal supaya tidak gampang luka. Ini pertahanan diri. Pikiran, kita perlu yang positif. Jangan berpikir yang negatif. Satu hal yang saya imani sampai hari ini, mau orang berpikir negatif apapun tentang saya, buat saya cuma satu jawaban. Penilaian orang terhadap saya tidak akan mempengaruhi penilaian Tuhan kepada saya. Itu yang saya pegang. Jadi apapun pemikiran yang negatif ke saya lihatnya positif aja. Oh iya, mungkin Tuhan sedang memakai dia dengan kata-katanya, dengan karakternya untuk membentuk saya. Nah, ini lapisan pertahanan diri kita. Kemudian yang berikut adalah perasaan. Pertahanan diri kita dalam perasaan kita harus tenang. Selama kita tidak tenang, kita akhirnya gampang mengambil keputusan yang salah. Karena biasanya orang yang sedang labil, 90% katanya pasti mengambil keputusan yang salah. Dan ini akan berpengaruh ke depannya. Jadi kita harus tenang. Kehendak harus sabar. Kehendak itu keinginan. Kita mempunyai keinginan, kita mau suami kita kembali. Kita mau suami kita, istri kita tidak dipanggil Tuhan. Kita harus sabar kalau emang kenyataannya seperti itu ya. Kita harus terima. Kemudian hati yang dingin, menyikapi sesuatu dengan nyaman, tidak gampang tersulut emosi. Kemudian spirit tetap teguh, apapun yang terjadi, tekanan apapun, intimidasi apapun harus tetap fight. Harus tetap jalan. Ini spirit. Kita harus teguh. Kemudian batin. Batin itu ya mengampuni, pengampunan
terhadap luka batin. Berikut Pak Chandra. Di sini kita belajar ya, ada beberapa poin yang saya coba tampilkan untuk pembanding antara kebiasaan kita dari luka batin dengan apa yang dialami oleh Yesus. Yesus kalau mau luka batin, aduh lukanya dalam sekali. Disakitin orang, iya. Diintimidasi orang, iya. Disalib, iya. Bahkan murid-muridnya ada yang meninggalkan dia. Ketika di dalam kondisi terjepit, kita biasanya kalau kondisi terjepit, kita kan butuh orang ya. Entah cuma senyum ke kita, kasih jempol, atau kasih sedikit lah kata-kata, kita pasti semangat. Tapi di kondisi ini, sama sekali tidak ada. Kalau mau sakit hati, Tuhan Yesus sakit hati. Mau luka batin, Tuhan Yesus luka batin. Nah, kita coba lihat pembanding apa yang membuat Tuhan Yesus tidak luka batin dan apa yang kita lakukan selama ini membuat kita atau orang lain gampang luka batin. Yang tadi Pak Chandra, ya. Kalau kita biasanya membalas suatu kesalahan orang lain, cenderung membalas. Kalau Tuhan Yesus sabar. Orang luka batin akan caci maki. Tuhan Yesus lemah lembut. Orang luka batin akan dendam. Tuhan Yesus mendoakan. Di atas kayu salib dia masih bisa mendoakan, Bapa ampuni mereka kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang luka batin akan dengki atau iri hati. Tuhan Yesus memberkati, berbagi. Orang yang luka batin akan kortisol tinggi, Tuhan Yesus sebaliknya. Di dalam pembanding-pembanding ini banyak hal yang mungkin kita lakukan juga. Nah, kalau di kita ada banyak hal yang kita lakukan, di sebelah kiri yang warna kuning, coba kita introspeksi kita, coba kita reminder belakang kita, alam bawah sadar kita, pernah nggak kita luka batin? Ini perlu, karena ketika kita mendoakan seseorang yang konseling pada kita nggak akan bisa dapat mindset ini kalau kita sendiri belum bisa untuk review ke kita sendiri. Orang datang ke kita kan umumnya minta didoakan sakit, didoakan untuk sembuh. Tanah mau dijual, kita doakan Tuhan buka jalan untuk tanahnya dijual. Orang mau dilepaskan, minta pelepasan, kita doakan yang terikat kuasa teraputisme. Tapi akar-akarnya kita belum dapat. Nah, ini bagian dari akar-akar yang berdampak di dalam kehidupan kita, di kehidupan orang-orang itu. Nah, kita butuh waktu untuk masuk lebih jauh ke mereka, untuk kita cari tahu apa nih yang harus dibenerin dari orang ini. Sehingga ketika kita berdoa, kita menjadi paga yang benar-benar menyampaikan apa yang sesuai. Tidak bisa kita hanya menjadi paga mendoakan seseorang, selesai. Melakukan seseorang, dan, aduh. Orang sakit panas, kita kasih generik semua jadinya nih. Tapi ada orang yang butuh obatnya berbeda. Sebenarnya panasnya itu bukan karena minum es misalnya. Dia panas itu karena ada mungkin bagian dalamnya yang infeksi atau apa. Nah, kita masuk beresin bagian dalamnya, panasnya pasti hilang. Tapi kalau kita kasih obat generik, obat flu, obat pilek, hanya saat itu, besok kambuh lagi. Nah, ini bagian pembekalan dari kita sebagai paga-paganya kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menjadi paga untuk berdiri bagi memberkati orang, kita berdiri sebagai paga. Kita berdiri sebagai paga untuk memohon pengampunan bagi seseorang, kita berdiri sebagai paga. Next, Pak. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ada pembicaraan tentang pertanyaan Petrus, berapa kali harus mengampuni. 1 kali kah, 7 kali kah? Tuhan bilang 7 kali 7. Artinya
pemulihan luka batin ini tidak bisa terlepas dari pengampunan. Kita harus total sembuh sosial, jiwa, rohani, segala hal. Ini tidak satu dua ya, tapi harus segala hal. Pengampunan harus dalam segala hal. Tidak bisa hanya mengampuni dari ucapan saja, tetapi harus dari hati. Kemudian yang berikut adalah tuntas, satu kali untuk selamanya. Bila mengampuni, ya mengampuni. Kalau bila hari ini bilang mengampuni, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun lagi diungkit, itu belum mengampuni secara total. Kemudian tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tanpa memendam rasa. Tidak terbatas atau membebaskan manusia dari segala dosa. Tuntutan Allah adalah mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni. Nah, poin 3-5, di dalam doa Bapa kami sudah jelas. Kita berdoa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita berdoa minta pengampunan, tapi kita tidak pernah mau mengampuni orang, kita simpan terus sakit hati kita kepada orang. Nah, ini yang menjadi agak lama pemulihan luka batin. Berikutnya, Pak, tahapan. Oke, ini beberapa tahapan tentang pengampunan. Ampuni ego dan SPK yang negatif. SPK itu sikap, perilaku, dan kebiasaan. Sikap, perilaku, kebiasaan kita ketika kita masuk dalam pelayanan, kita berusaha untuk menjaga. Kita berusaha untuk sebaik mungkin sikap kita shalom, perilaku kita sebaik mungkin kita terlihat baik. Tapi sudah belum nih kita minta ampun untuk semuanya, ego-ego kita. Kemudian mengampuni orang lain. Ini tahapan pengampunan untuk orang-orang yang luka batin. Mengampuni orang lain di poin tadi sudah jelas, tuntas, total, tidak ada ungkit-ungkit lagi. Bukan hanya soal luka batin, tapi ini perintah Tuhan, ampunilah. Kemudian yang berikut adalah terima pengampunan. Ampuni pikiran, perasaan, dan kemauan yang salah. Kita punya pikiran, perasaan, dan kemauan kita, seringkali salah, kita harus minta ampun juga. Ada beberapa yang juga pernah sharing-sharing, beberapa teman, ketika dia mengambil keputusan, dia berpikir bahwa ini akan jalannya A. Ternyata yang dialami B. Saya tanya, ini sudah berdoa atau belum? Iya sih, sudah berdoa, tapi berdoanya pasti nggak serius. Karena ketika berdoanya serius, tidak mungkin ada masalah. Kalau toh ada masalah, dia pasti lewat. Bisa melewati. Dan yang terakhir adalah menerima pengampunan. Ini tahapan-tahapan pengampunan untuk kita pakai ketika kita konseling untuk pemulihan seseorang yang ada dalam luka batin. Dari materi ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa banyak sekali orang di lingkungan sekitar kita yang belum terbuka bagi kita, belum terbuka tentang apa yang dialami, belum terbuka tentang masa lalunya, sehingga masih tetap di dalam penderitaan yang tiada akhir di luka batin. Kita harus pahami bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kira-kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Leo. Haleluya. Terima kasih Pak Serus ya. Jadi bisa berguna ya teman-teman ya. Nah, yang pasti yang jelas luka batin itu udah nggak ada di diri kita, apalagi dalam saat kita melayani jemaat ya. Ini salah satu pembekalan, mungkin teman-teman nanti bisa tuh dipakai tuh melengkapi segala sesuatu yang mungkin kita bisa manfaatkan pengetahuan-pengetahuan ini dalam setiap kita melayani ya. Terima kasih Pak Serus buat pembekalannya buat kita semua, biar ini menambah pengetahuan, pengertian, sehingga membekali kita semua dalam melayani. Oke, mungkin teman-teman silakan ada yang bisa memberikan tanggapan atau pengalaman atau inputan. Silakan terkait dengan pembelajaran kita, pembekalan kita hari ini tentang luka batin. Ada? Silakan. Pak Serus. Halo Pak Serus, saya mau nanya yang slide terakhir Pak.
Itu Ya, ampuni ego dan apa Pak? SPK, SPK negatif apa ya Pak? SPK itu sikap, perilaku, kebiasaan, budi. Singkat saja sih, Bu. Oke. Oke, itu biar nggak terlalu panjang tulisannya, Bu. Ya, sikap, perilaku, kebiasaan ya Pak. Ya, Bu. Oke Pak, makasih. Yang lain silakan. Nah, ini bisa buat introspeksi diri kita sendiri ya, screening ya. Kita masih punya luka batin nggak? Itu penting. Karena kita pernah belajar, pernah tahu juga, ada yang bilang kalau kita udah sempat luka tuh hati, itu nggak bisa sembuh katanya. Tetap ke bawah. Jadi jangan diiris-iris, karena hati itu lapisannya tuh, waduh, berlapis-lapis. Diiris sedikit, ya. Diiris sedikit lagi lapisan kedua, ketiga, kalau udah sampai ke dalam luka itu bleeding. Itu udah repot sekali. Luka batin itu ya, itu di hati kita, di batin kita udah kebawa. Mungkin ngimpi pun bisa kebawa-bawa. Kesel sama orang gitu, orang gue cekek lu, ngimpi bisa gitu. Atau kita ngimpi seperti apa film tuh, bawa-bawa pisau, gue pengen bunuh. Wah, itu tuh bahaya tuh. Di alam bawah sadar, tadi kan Pak Serus ada sampaikan juga. Secara tidak sadar, tapi itu ada tersimpan. Pak Leo, saya tambahkan sedikit, Pak. Silakan, Pak. Saya tuh waktu kecil, namanya orang tua Ambon, Pak, didikan Belanda biasa, Pak. Jam 6 itu kita harus bangun doa itu, kita bukan bangun karena mau berdoa, Pak. Karena takut sapu, Pak. Iya, takut, Pak. Karena kalau udah jam 6 belum bangun, itu batang sapu itu nempel ke betis, Pak. Dan setiap pagi akhirnya ketanam di pikiran saya untuk sakit hati, Pak, sama ibu saya waktu itu. Sampai itu terbawa ke SMA, saya punya cita-cita bagaimana caranya saya kuliah ini, saya harus cari duit untuk keluar dari rumah, Pak. Karena SMA kan belum bisa. Jadi saya kuliah, jarak antara kampus saya dengan kosan saya itu cuma 1 kilo. Antara kosan saya dengan rumah orang tua saya cuma 2 kilo, Pak. Jadi kalau lapar pulang, Pak. Saat itu saya tidak sadari, Pak. Saya baru sadarinya sekitar 15 tahun lalu, Pak. Bahwa ternyata ketika kita kumpul keluarga, adik saya, dua-duanya dengan kakak saya dan ibu bapak saya, bisa ngobrol itu di meja makan tuh nyaman sekali, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Jadi waktu saya lagi duduk makan, ibu saya atau bapak saya duduk di meja makan juga mau makan, gimana caranya cepat selesai, saya harus berdiri, Pak. Ini apa yang salah? Kenapa ya kok adik-adik saya bisa? Kenapa saya? Akhirnya saya datang ke satu pendeta, saya cerita padanya, Pak. Dia bilang luka batin, tapi saat itu saya belum paham. Sampai akhirnya saya mulai sadar ini, iya ya. Dulu saya pernah dendam, saya bisa cari duit, saya keluar dari rumah. Nah, akhirnya saya datang ke ibu saya minta maaf, ibu saya juga bingung, apa ini? Enggak, Ma, dulu waktu kecil-kecil udah sempat sakit hati. Kita bangun pagi mau berdoa itu bukan bangun, karena kakek saya pendeta, jadi wajib kita bangun pagi berdoa. Saya bangun pagi bukan karena saya berniat berdoa, tapi karena takut sapu dan dendam itu terbawa sampai saya SMA. Nah, itu hal-hal kecil yang kita nggak pernah sadari, Pak Leo. Kadang-kadang di rumah tangga mungkin anak kita juga sekarang saat ini mungkin tanpa kita sadari, kita sedang membuat sesuatu ke anak kita yang mungkin akhirnya membuat mereka tuh ketanam di memorinya. Nah, itu timbul nanti itu suatu saat dia memberontak gitu. Kira-kira itu, Pak Leo. Iya, Pak Serus, thank you. Ya itu memang susah ya. Kadang kita juga nggak sadar ya. Apalagi kalau omongan nih, waduh bahaya. Salah ngomong dikit, nyelekit sedikit, kesimpan kan, denger, kita saring ke otak, ya kan, masuk ke hati, udah itu, wah repot itu. Ya, dan lucunya Pak, kita pelayanan aja Pak. Saya waktu itu udah pelayanan Pak. Iya. Tapi tanpa saya sadar saya pelayanan, tapi saya simpan dendam ke ibu saya ini bertahun-tahun Pak. Tapi saya pelayanan, berdoa. Kok gini ya pelayanannya? Harusnya kalau saya pelayanan sih bisa mengampuni orang, saya paksa diri saya untuk mengampuni. Dan saya ubah mindset saya untuk, saya nggak mau ingat lagi apa yang pernah dia buat. Mau diomongin apa, udahlah, dulu lah. Tapi saya nyaman pelayanan saat itu, Pak. Iya, ada memang banyak beberapa seperti itu, Pak. Ditutupi dengan tanda kutip tuh dengan kegiatan. Seperti tadi kan ada sikap, perilaku, juga kebiasaan. Mungkin kita mau tutupi dengan kebiasaan kita.
yang negatif itu kebiasaan, oh biar kita tutupi perilaku kita kelihatannya manis tapi nyimpen sesuatu, itu tuh jadi kayak apa ya, bisa jadi kayak tumor gitu loh, nyebar kemana-mana. Nanti ke ucapan, ke cara berpikir, ke perilaku kita, sikap kita berubah, karakter kita jadi aneh. Serem kalau orang, kalau ketemu orang yang luka batin, sakit hati dipendam, itu sangat serem, berbahaya sekali. Batin ini juga Pak, kalau kita simpan terlalu lama juga makin makin dalam akan menimbulkan akar pahit jadinya Pak. Dan akar pahit itu biasa menurunkan imunitas tubuh kita, menurunkan imun. Akar pahit juga bisa meninggikan hormon kortisol kita atau hormon stres Pak, yang menumbuhkan kita tuh untuk jadi orang yang kayak radikal, gua banget lah. Akar pahit juga bisa menyimpan amarah yang meninggikan hormon atau adrenalin kita, yang memicu kita untuk pertumbuhan sel yang berlebihan, akhirnya cepat emosi, apa dikit darah tinggi, aduh kok gini ya, kok apa sedikit tersinggung ya, padahal kita di dalam itu belum beres Pak, terus dikorek habis. Mungkin yang ada darah tinggi boleh dicek. Mungkin ada luka batin. Nggak bercanda ya, bercanda ya. Ya, karena kan ada juga tuh kalau kita suka ngelayanin orang ya. Kalau kenapa sih orang bisa kanker? Kan banyak tuh hasil penelitian. Kanker ujung-ujungnya kepahitan, ada luka batin. Sering banget kan kita ketemuin tuh. Ujung-ujungnya seperti itu. Memang sangat sulit. Makanya dibilang kan hati-hati, jaga hatimu. Sebab dari hati itu apa, sumber daripada kehidupan kita, terpancar kehidupan gitu. Silakan yang lain. Silakan Bu Maya, Bu Marini, Bu Emi, Om Roy. Oke, silakan Bu Maya. Oke, terima kasih ya Pak Serus buat sharingnya. Kayaknya kalau menurut saya secara pribadi ya, hampir semua orang pasti sudah pernah mengalami yang namanya luka batin ya. Yang namanya, karena kita hidup di dunia yang bukan semua orang baik gitu ya. Apalagi dunia udah jatuh ke dalam dosa. Jadi kayaknya yang namanya gesekan, mungkin di tempat kerjaan, bahkan di tempat pelayanan tuh banyak sekali ya gitu loh. Banyak banget karena saya juga ngalamin gitu. Banyak orang-orang yang sebenarnya menyebalkan gitu loh, karena mereka sendiri juga sebenarnya belum sembuh dari luka batin gitu. Dan biasanya orang yang luka batin itu cenderung akan melukai orang lain gitu loh. Itu udah Betul, pasti gitu loh. Dan betul. sering banget apa ya, buang sampah juga ke orang-orang gitu ya. Dan memang kalau luka batin ini kalau nggak disembuhin itu memang bermasalah gitu ya. Pertama untuk orang yang menyimpan luka batin itu pasti hidupnya nggak bahagia, sudah pasti nggak bahagia. Mau sebanyak apapun uang, mau segimanapun dia hebatnya, yang namanya ada luka batin nggak bakalan bisa berbahagia itu menurut saya, karena pada sesuatu yang mengganjal, terikat, yang apa ya, ya benar-benar yang kayak apa ya, seperti kuk ya kalau saya bilang kalau orang yang ada luka batin itu. Tapi pada saat, karena saya secara pribadi mengalami namanya luka batin dari kecil gitu loh. Itu mengalami kelepasan itu pada saat ikut apa ya namanya, kayak KKR gitu ya, ikut pemulihan seperti itu baru dilepasin. Pada saat dilepasin itulah baru itu bisa kayak apa ya, memang harus ada di hadirat Tuhan menurut saya luka batin itu ya, yang namanya ikatan-ikatan itu. Karena apa, pada saat dulu dari SMP itu sudah ke gereja gitu loh, tapi kayaknya kok nggak bisa dekat sama Tuhan ya, susah banget gitu loh. Kayaknya ya mau dekat ya begitu, tapi pada saat ikut HMC itu luka batinnya, siapa yang ada luka batin, ayo didoain gitu, saya maju didoain segala macam. Pada saat itu mengalami kelepasan gitu ya, itu tiba-tiba tuh yang kayak kasih mula-mula itu ngalir yang kayak nggak pernah gitu ketemu, apa sih, rasa itu bener-bener bebas, lepas, dan bisa apa ya, mengasihi Tuhan, bener-bener itu merasakan pertama kali cinta kasih mula-mula, padahal Kristen itu udah dari kecil gitu ya. Tapi pada saat itu bisa ngerasain cinta kasih mula-mula, dari situlah bener-bener intim sama Tuhan, bisa yang ngalamin Tuhan tuh luar biasa. Jadi memang penghalang kita secara spiritual ya, ini saya ngomong secara spiritual. Kalau orang yang belum mengalami kelepasan gitu loh, yang pengampunan itu memang mereka susah untuk intim sama Tuhan, itu susah gitu loh. Ya karena mereka sendiri belum bisa mengampuni, kan Tuhan bilang mengampuni dulu gitu loh. Ya itu
Terus juga memang banyak hari-hari ini orang yang mengalami luka batin gitu loh, karena secara pribadi ya yang diminta didoain itu juga mereka banyak banget sih yang luka batin gitu. Iya saya udah ampunin, tapi saya tahu tuh belum ampunin gitu loh. Mereka belum mengampuni gitu. Iya pokoknya kan saya udah doa, udah ngampunin, tapi di hati tuh masih ngeluka. Memang itu butuh waktu ya, tapi balik lagi tergantung kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memang bisa mengubahkan gitu loh, Tuhan akan mengubahkan. Tapi balik lagi juga sih tergantung orang itu. Kalau dia masih mengeraskan hati, pasti akan susah. Karena saya juga ngalamin di keluarga ada gitu loh. Karena memang dia disakitin terus, disakitin terus, disakitin terus. Jadi apa ya? Dia mau dekat sama Tuhan tuh susah banget gitu loh. Karena apa? Dia ya itu, karena dia benar-benar kayak menutup diri gitu loh. Ya percaya Tuhan ada, ya percaya Tuhan baik gitu. Tapi dia toh buktinya yang di depan mata dia tuh mengalami disakitin terus gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi memang satu hal sih, kasih gitu loh. Kasih gitu loh. Kasih Tuhan itu yang bisa menyembuhkan banyak hati yang terluka gitu ya, dan hadirat Tuhan. Karena kadang-kadang kita melayani pelepasan pun gitu loh, orang-orang yang luka batin, kadang-kadang kita cuma ajak mereka masuk ke hadirat Tuhan dulu gitu loh. Kalau kita sebagai pelayan ya masuk melalui pujian, penyembahan gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang hati yang keras itu kita bilang, "Ayo ampunin ya, ampunin." Nggak bisa gitu loh kalau dianya susah. Tapi kita bawa dulu masuk ke hadirat Tuhan, bawa mereka memuji nyembah Tuhan, dan Roh Kudus itu menjamah mereka, itu akan lebih gampang gitu ya. Jadi kuncinya bawa mereka masuk ke hadirat Tuhan. Biasanya sih kalau kita mengalami gitu ya, dulu kayak bareng-bareng ngalamin melayani itu bareng Cipenta, Marini, Koleo gitu ya, orang-orang seperti itu pasti kita akan ngajak pujian penyembahan dulu gitu loh. Pada saat pujian penyembahan itu Roh Kudus sudah kayak apa ya, seperti menggarap hati mereka gitu ya. Dan mereka tuh udah ngerasain hadirat Tuhan, dijamah Tuhan, mereka akan lebih mudah gitu untuk melepaskan pengampunan. Jadi kalau kita cuma bilang, "Ya Bu, ayo Pak," gitu, "lepasin pengampunan." "Iya Pak, bisa," gitu. Tapi susah gitu loh ya. Jadi dan kitanya juga sih harus apa ya, karena memang balik lagi kitanya juga harus sudah bersih gitu ya pada saat kita melayani orang luka batin gitu loh. Nggak bisa sesama pesakit melayani pesakit gitu, nggak bisa ya. Jadi kita memang cek gitu loh. Kadang kita meskipun kita udah hamba Tuhan, kita masih bisa kok tersinggung ya. Tersinggung terus kalau kita nggak jaga hati bisa loh gitu loh. Jadi dengan apa? Makanya kenapa kita harus intim sama Tuhan. Pada saat kalau kita intim sama Tuhan gitu loh, pada saat kita berdoa, pasti nanti Roh Kudus ingetin, tadi loh kamu tuh ada kesel loh sama ini gitu, pasti akan diingetin gitu. Oh kita cepet-cepet beresin, cepet-cepet minta ampun, karena kita tuh nggak kebal loh terhadap seperti hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi orang-orang semakin kan firman tuh udah bilang gitu loh, manusia akhir zaman tuh semakin jahat, semakin mencintai dirinya sendiri, segala macam. Kalau kitanya nggak punya kasih Tuhan, kitanya nggak bisa menjaga hati kita bisa jadi golongan itu gitu loh, golongan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi ya memang kita tuh apa ya, berjuang gitu loh. Berjuangnya apa ya? Kita berjuangnya apa? Firman Tuhan kita bilang kita harus berjuang gitu loh. Ya berjuang apa? Kita untuk tetap ada di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus supaya kita nggak menjadi orang-orang yang seperti itu gitu. Kadang-kadang apa ya? Kalau kita nggak rendah hati pun gitu loh. Kalau kita orang ngomong apa gitu, mungkin menilai diri kita dan kita ngerasa kita nggak seperti itu, kita bisa tersinggung loh gitu. Bukan karena ada luka batin aja ya, tapi karena kadang-kadang kalau kita belum rendah hati gitu loh, hal-hal seperti itu bisa loh jadi pemicu gitu loh. Aku nggak kayak gitu kok dia ngomongin aku kayak gitu ya gitu, tersinggung terusan gitu kan. Tersinggung, kesel gitu kan. Nah, lama-lama ya udah gitu loh, ngerembet gitu jadinya ya. Jadi kita juga kadang-kadang humble sih. Kalau kita sebagai hamba Tuhan mungkin udah bebas dari luka batin, mungkin kita udah nggak ada kepahitan, tapi tetap kita harus jaga hati kita tetap rendah hati gitu ya. Itu dari saya. Mungkin dari yang lainnya, mungkin banyak yang dari lain juga saya ngerasain pasti ada pengalaman-pengalaman mungkin yang kayaknya menurut saya nggak ada sih, nggak satu orang pun yang nggak pernah luka batin kayaknya ya. Pasti ada gitu loh, pasti pernah ngalamin. Mungkin ya karena sekarang kita udah dibebaskan Tuhan, sudah mengalami kelepasan gitu, itu kasih dan anugerah gitu. Ya kadang-kadang memang Tuhan tuh izinin juga luka batin terjadi kenapa? Supaya ya pada saat kita udah dilepasin seperti ini, kita akan melayani orang-orang yang luka batin gitu loh. Kita udah punya pengalaman di sana gitu loh. Kita udah punya pengalaman bersama dengan Tuhan juga, udah punya apa ya, kayak masa lalu seperti ini gitu loh, kayak Pak Syarus tadi bagiin gitu kan. Jadi kita bisa melayani orang-orang seperti itu. Ya, terminta yang lain sharing juga pasti ada deh gitu loh, dan
Kalau boleh tahu, maksudnya sharing aja gitu loh, gimana cara kita, maksudnya membereskan luka batin itu kita secara pribadi gitu kan. Kayak aku tadi sharing kan memang cuman Tuhan sih, kalau menurut aku memang cuman balik lagi cuman Tuhan gitu. Karena kasih Tuhan itu yang menyembuhkan setiap luka. Itu kalau itu yang saya alamin gitu loh. Karena cuman kasih Tuhan yang bisa nyembuhin setiap luka gitu loh. Mungkin orang bisa menghibur, orang bisa mendoakan gitu, tapi balik lagi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kasih Tuhan itu mengalir, membajak hati kita, menyembuhkan hati kita, itu nggak mungkin terjadi gitu loh ya. Karena memang kasih Tuhan itu ya segalanya gitu loh ya. Menurut aku sih seperti itu. Makanya kenapa setiap kita tuh perlu yang namanya memiliki kasih. Kita harus punya kasih gitu loh. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak mungkin bisa melayani orang lain pertama ya. Kita juga apa ya, mungkin kalau orang nyakitin segala macam gitu, kita bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita udah ngerti firman, kita punya kasih itu, pada saat orang-orang melakukan seperti itu, kita tuh akan mengerti gitu. Oh ya, kita udah punya kasih Tuhan, biarin aja kasih yang Tuhan beri buat kita tuh kita alirin sama orang itu gitu loh, meskipun kita disakitin gitu ya. Malah kadang-kadang ya menurut saya pribadi gitu loh, pengalaman gitu loh. Gimana caranya kita memiliki kasih Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinin ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti gitu loh, membuat hati kita terluka. Bisa nggak sih kita masih bisa mengasihi meskipun kita sudah dilukai? Nah, itu kadang-kadang belajar dari Tuhan apa ya? Kita belajar kasih itu kadang-kadang dari gitu, orang-orang nyebelin gitu loh, orang-orang yang kerjanya melakukan kejahatan terus gitu. Tapi Tuhan bilang, "Kasihi, kasihi." Kadang-kadang Tuhan izinin itu bukan berarti, "Kok hidup aku begini ya?" Enggak, tapi kadang-kadang, Tuhan izinin itu terjadi supaya kita belajar belajar mengenai kasih agape gitu loh, kasih yang tanpa syarat itu. Ya itu seperti itu sih, dan mungkin yang lain sharing deh, aku rasa pasti banyak banget Itu nih di sini ya, gitu. Kayana silakan. Oh, Ya, apa, terima kasih Pak Seru, sangat memberkati banget ya. Saya banyak belajar dari sharing Pak Serus tadi, dan memang saya keinget jadi ini banyak yang saya alamin ya di masa lalu dalam kehidupan saya dulu, dengan sebelum saya bertobat mengenal Tuhan, saya hidup dengan suami saya dulu ya. Nah, banyak kejadian-kejadian yang membuat saya itu terluka ya. Bahkan saya pernah dicekek mau dibunuh gitu. Jadi memori saya tadi keinget. Dampaknya ya memang seperti itu. Jadi saya sulit untuk terbuka dengan orang, apa yang Pak Serus tadi bilang ya. Jadi mungkin omongan saya itu kadang-kadang tuh jutek gitu, ketus gitu ya. Nah, tapi begini satu hal ya. Satu hal memang ketika saya sudah menerima Tuhan tahun 2008, itu proses banget ya. Tahun 2008 dalam jangka waktu 2 bulan doang saya terima Tuhan. Saya nggak punya mentor waktu itu, nggak punya teman semua teman saya orang Kristen, tapi mereka nggak pernah mengajak dan bersaksi tentang Yesus. Tapi saya orangnya ekstrim gitu. Karena kan memang saya dari Muslim. Jadi bulan 10 saya ke gereja di MGK lantai 10, bulan 12 itu saya langsung bertobat. Nah, di situ terus saya diproses sama Tuhan. Tahun 2009 waktu ada ibadah yang ketiga waktu itu yang sore, saya udah mulai masuk pelayanan. Waktu itu saya di Ibu Lucia sama Pak Tommy. Tapi di situ saya nggak ngerti Pak pelayanan itu apa gitu ya. Saya nggak ngerti, nggak punya mentor lah pokoknya saya diarahkan. Tapi saya percaya itu Roh Kudus sendiri yang memimpin saya. Jadi akhirnya waktu itu saya udah doa fajar. Di lantai 9 kita doa fajar itu baru 9 orang main gitar. Yang yang orang Ambon tuh yang kepalanya botak tuh. Saya udah rajin doa fajar. Tapi disitulah Tuhan ajarkan saya. Tuhan langsung yang mendidik saya. Nah akhirnya saya masuk ke KUL Pak Tommy. Terus dari situ nggak seperti sekarang kan, dulu pelayanan kita kan harus banyak ini, banyak itu. Ayo siapa yang mau pelayanan? Saya masuk, saya ikut pelayanan Pak. Tapi dari situlah dalam melayani Tuhan itu saya banyak diajarin Tuhan. Waktu itu pertama saya melayani sebagai usher. Sebagai usher di IR 5 tuh ya. Nah, kenapa Tuhan panggil saya untuk pilih saya untuk jadi usher? Ternyata gini loh Pak. Karakter saya dulu yang judes, yang jutek gitu karena hati saya terluka. Di situ saya harus apa? Kata Bapak bilang, "Shalom ya. Shalom." Itu kayaknya bukan saya banget gitu. Ya kan?
yang saya terkesan arogan. Dulu saya punya dapat bekerja menghasilkan uang banyak gitu ya. Pokoknya sifat-sifat seperti itu ada di saya. Tapi saya dibentuk Tuhan tuh shalom, iya gitu ya kan. Nah, dari situ terus Pak. Terus ada bentrokan gitu ya. Ada teman yang sama-sama asyir itu. Saya pertama kali kayaknya tuh saya tuh sifat lama saya keluar waktu disuruh sama-sama in kolektor dia nolak Pak. Terus saya nyimpen marah, ih kok katanya pelayan Tuhan, tapi dia disuruh untuk kolekte, nolak teman saya itu Pak. Nah, di situ. Tapi terus Tuhan ajarin saya Pak. Ya, nah akhirnya saya bisa lembut hati saya gitu loh. Terus Tuhan baik lagi. Setelah saya diproses, saya dipilih lagi untuk apa Pak? Penjaga lift Pak. Melayani di dalam lift. Di dalam lift kan saya lebih dekat lagi dengan jemaat. Shalom Ibu. Nah di situ Pak, luar biasa Tuhan. Nah akhirnya Tuhan baik. Saya dipanggil Tuhan, diteguhkan menjadi pendoa lewat Ibu Lili Sulistio. Saya nggak pede waktu itu dipanggil jadi pendoa. Nah satu hal, pokoknya singkat cerita, kalau saya bersaksi banyak, terlalu lama waktunya. Seperti Maya bilang tadi, hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan dipulihkan, kita akan dimerdekakan. Waktu itu saya merasakan Pak gitu ya. Aduh kayaknya ini saya tuh belum bisa mengampuni gitu ya mantan suami saya gitu ya. Bahkan dia udah kawin gitu ya kan ya. Ipar saya dulu gitu yang saya sempat diludahin sama mereka, dikatain gitu ya kan. Dijahatin semua. Terus saya menawarkan diri ya dengan Ibu Wiwi almarhum, istrinya Pak Roy. Bu, saya bilang gitu. Bu Wiwi gitu, saya mau minta pelepasan dong gitu ya kan ya. Minta dong saya gitu ya kan sama Ibu Wiwi. Tapi jujur Pak, satu orang lagi waktu itu saya pernah tinggal sama Ibu Ivon ya, Ibu Ivon Tawang ya. Saya minta juga, dia kan maksudnya tuh ya yang senior lah gitu, hamba Tuhan ya Pak. Saya bilang, saya panggil dia kan Mami. Mam, saya minta doa pelepasan dong Mam. Tapi Pak, puji Tuhan sampai sekarang itu nggak pernah terjadi Pak. Nggak pernah gitu, Ibu Wiwi sampai meninggal nggak pernah gitu loh. Dan Ibu Ivon pun udah meninggal. Tapi gini, saya dapat pelajaran dari Tuhan. Buat kamu, ini buat saya pribadi, buat kamu nggak perlu katanya gitu loh. Kamu katanya didoakan pelepasan oleh hamba Tuhan. Karena kamu sendiri ketika kamu datang dalam hadiratku, aku sendiri yang memulihkan kamu, aku sendiri yang memerdekakan kamu. Nah, jadi gini loh Pak, Tuhan itu baik. Ketika kita pernah mengalami dalam satu hal, ketika kita sudah dimerdekakan Tuhan, puji Tuhan sekarang saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala kul. Sebenarnya saya nggak mau gitu deh, tapi Ibu Grace, Mami Grace ngojok-ngojokin. Tapi gini loh Pak, lewat hati saya yang pernah saya alamin gitu. Ini banyak saya alamin di domba-domba saya sekarang. Bahkan ada satu domba yang kemarin mungkin Susan kan Ibu Susana kan ini penilik di kul saya. Ada pengurus kul saya itu keluar dari grup gitu ya kan ya. Nah baru saya ingat nih, oh iya ini satu-satu ciri-ciri dia luka batin gitu loh. Baru jadi memori saya baru ingat lagi loh Pak gitu loh malam hari ini. Tiba-tiba dia keluar, dia sulit untuk bergaul, bahkan tahun lahirnya aja kita nggak ada yang tahu, saking dia tertutupnya seperti itu, gitu loh. Jadi kita percaya hanya satu, apapun ya. Mungkin sekarang juga kita mengalami mungkin dari teman-teman kita atau anak atau siapapun, hanya satu yang seperti Maya bilang, banyak diam di dalam hadirat Tuhan, kasih Tuhan akan terus memulihkan apa-apa yang tidak berkenan, yang tidak baik dalam sikap karakter kita. Jadi terus kita diperbaharui, asal kita jangan jauh dari dalam hadirat Tuhan. Itu aja Pak, sangat memberkati saya banget. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Yana. Saya mau bagiin juga sedikit kalau boleh, masih ada waktu. Ya, Maya, oke. Bro Leo. Iya, oke. Nah, tadi Pak Seru sempat ngomong tentang contoh yang sudah dipulihkan ya, seperti Yusuf ya, yang tadi ya, betul ya.
saya renung-renungkan justru sepertinya dari pembicaraan tadi juga saya dengar kesaksian-kesaksian juga Tuhan izinkan banyak di antara kita. Mungkin kalau kita angkat tangan bisa 100% atau mungkin minimal 90%. Kita melayani setelah dipulihkan dulu atau kita belum dipulihkan malah. Kita sudah melayani gitu. Ya, coba deh kita survei, angkat tangan. Yang melayani sebelum dipulihkan misalnya atau misalnya masih ada luka batinnya gitu. Coba angkat tangan deh. Oh, belum. Ya, 1 2 3 4 5 baru 5. Oh, ternyata surveinya saya salah. Ya, mungkin tadi seperti yang Pak Serus bilang 99,9% ya orang Kristen malah mengalami luka batin. Saya renungin juga doa Bapa Kami, bayangkan. Doa Bapa Kami itu kan doa yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Jadi kita dalam satu seperti yang Pak Serus bagikan juga tadi, dalam satu poinnya itu adalah ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami seperti kami mengampuni orang yang ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan tahu luka batin itu bisa terjadi kapanpun. Kita udah melayani, udah jadi pendeta sekalipun, yang senior sekalipun itu masih bisa, dan Tuhan menuntut kita terus menerus dipulihkan gitu. Dan pemulihan nggak one off menurut saya ya. Jadi ada yang ngalamin ikut pria sejati lah, ikut dulos camp lah, ikut KKR lah, dipulihkan dan sebagainya. Habis itu kejadian lagi, terjadi lagi gitu. Maksudnya dia disakitin lagi sama orang lain dan dia harus mengampunin lagi gitu. Ada proses yang terus-menerus perlu diulang gitu. Dan itu yang harus kita responin gitu menurut saya. Waktu kita belum meresponin itu kan muter lagi ya. Saya juga secara pribadi sama, saya juga melayanin sebelum mengalami pemulihan luka batin gitu. Dan itu proses diri saya, waktu saat teduh saya, renungan saya sama Tuhan, hadirat Tuhan nyata, nggak mesti waktu KKR. Dan itu respon saya sama Tuhan langsung ditembak, kamu mau ngampunin apa enggak gitu. Titik. Tuntutan Tuhan jelas, kita nggak ngampunin ya, di bawahnya itu doa Bapa Kami itu ada tambahan tuh. Bagi yang tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak mengampuni. Jadi Tuhan nggak bisa kompromi masalah mengampuni. Ya, Tuhan nggak mengecilkan, mengampuni itu mudah, enggak. Tapi memang sulit, tapi harus dan wajib. Ya, jadi kita itu aja menurut saya kita perlu terus-menerus seperti Pak Niko bilang, kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun terus. Sebaliknya kita juga mengampuni terus. Kita harus mengampuni terus. Memang ada kalanya kita juga seperti yang Maya bilang, ketemu orang nyebelin, ketemu orang yang sombong dan yang keras kepala, mungkin yang susah banget diomongin gitu ya. Itu bisa kita sendiri bisa balik lagi, tadi kita mesti jaga hati. Tapi kalau begitu kita balik lagi ke hadirat Tuhan dalam renungan kita pribadi sama Tuhan, Tuhan akan nuntut kita lagi. Kita bener nggak ngampunin lagi gitu orang itu. Kalau nggak, kita nggak layak masuk hadirat Tuhan setiap hari. Bayangkan. Dan itu yang Tuhan mau. Kita pemulihan terjadi terus-menerus. Ya, waktu suatu kali kita ada acara retret atau apa ya, saya lupa. Ada pemulihan juga ya, gambar diri dan kalau nggak salah Pak Robert bagikan, kita perlu terus-menerus seperti satu gelas yang isinya air kotor, air atau diisi tinta dan sebagainya yang kotoran gitu ya, ada virus dan kuman, bakteri dan sebagainya. Atau apakah kita bagaimana caranya kita bisa dipulihkan sungguh-sungguh, dibersihkan seutuhnya gitu. Yaitu terus-menerus dipenuhi oleh aliran air yang jernih, yang bersih. Terus-menerus gitu, sampai meluber keluar, sampai semua yang kotor keluar, hilang semua. Dan itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Dan itu yang kita perlu dipenuhi Roh Kudus terus gitu. Nah, waktu saya renungin tadi yang tentang Yusuf, sampai Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir sekalipun, dia belum sepenuhnya ngalamin pemulihan. Karena begitu dia ngelihat saudara-saudaranya, wah ada kesempatan. Dia keluarin jurus-jurusnya, strateginya, menyulitkan saudara-saudaranya, walaupun nggak dibunuh semua gitu. Tapi dia sayang sama adiknya yang dia belum pernah lihat mungkin ya.
atau mungkin dia kangen gitu. Tapi yang saudara-saudara lainnya dia waduh, dia sebenarnya hampir tidak peduli mau mereka di penjara, diapain gitu. Ya, tapi akhirnya dia mengampuni. Ya, pemulihan itu terjadi, dia mengambil keputusan dan keputusan itu yang penting yang kita perlu lakukan. Waktu kita ngambil keputusan mau mengampuni, itu pemulihan terjadi. Ya. Jadi tadi Pak Serus bilang awal bukan Pak Serus bilang ya, memang ada moto ya dari Doulos Camp juga ada, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi ternyata saya baru ngeh. Saya pikir ini banyak materi yang mungkin kita udah tahu, tapi banyak juga Pak Serus bagikan yang sesuatu yang baru ya. Ternyata ada yang ofensif itu bukan cuman yang tadi defensif ya. Kalau orang yang luka batin defensif, menutup diri dan sebagainya susah terbuka. Tapi ternyata ada juga yang ofensif, yang terlalu over terbukanya gitu ya. Nah itu juga bisa ternyata, wah saya baru ngeh gitu. Jadi itu yang bisa membuat orang malah kelihatan juga ternyata ada luka batin, dia sampai terlalu over membuka dirinya sampai diumbar kemana-mana, apa namanya mungkin aibnya dan sebagainya gitu. Itu kan ya sesuatu yang tidak perlu tapi terlalu mungkin memuliakan dirinya gitu, tapi nggak memuliakan Tuhan. Nah itu yang kita perlu hati-hati juga mungkin lebih memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi kita introspeksi juga mungkin ke diri kita. Meskipun ada keterbukaan kalau over, nah itu juga susah juga dipulihkan mungkin. Nah, mungkin kita perlu jaga sesuatu yang ekstrim juga mungkin tidak baik gitu. Tapi saya lihat tadi contoh dari Kayana, ya Pak Serus juga, Maya, dan saya sendiri, mungkin juga banyak teman-teman yang ada di sini. Saya percaya siapapun saat ini yang mungkin masih ada luka batin tidak perlu berkecil hati. Ya, apakah tidak boleh melayani? Menurut saya sah-sah aja, Tuhan justru izinkan banyak di antara kita melayani sebelum hati kita penuh seutuhnya dipulihkan gitu. Dan itu nggak bisa terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali karena ya mungkin pasti ada yang tidak sempurna dalam proses glorification ini gitu, sanctification juga ya. Dan kita terus dalam proses. Jadi terus ayo kita semangat. Mungkin ada saatnya kita perlu meresponi dengan baik, dengan positif, yaitu ngambil keputusan untuk benar-benar melangkah, mengampunin dan sebagainya. Juga dengan pemikiran tadi, jangan sampai pelayanan kita nggak jadi berkat, pelayanan kita malah jadi batu sandungan gitu kan. Kalau kita nggak ngampunin, gimana kita bisa bawa orang supaya bisa memberikan pengampunan kepada orang lain gitu. Ada juga di end of the day kita ketemu Tuhan, apakah kita akan diterima oleh Tuhan? Apakah kita akan mengalami pengampunan apa enggak? Itu keputusan sepenuhnya sebenarnya dari kita. Kita mau ngampunin, kita akan diampuni. Kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Serus, Maya, Leo, dan teman-teman sekalian. Ya, tambahan sedikit Pak Leo, ini saya ada satu tempat, ada orang yang pelayanan, saya pernah ikut juga masuk ke situ, ke Brigade Room-nya. Ada satu orang yang memang belum pulih benar dari luka batin, kelihatan dari ciri-cirinya. Dia sebagai pendoa, dia melayani orang. Tiba-tiba yang dilayani itu keluar duluan dari Brigade Room ke main room, minta diganti yang pendoanya. Ditanya sama hostnya, dan ini kejadian benar. Loh kenapa? Loh saya minta dilayani kok jadinya kita berantem di Brigade Room karena mereka hanya berdua. Ini lucu dan ini kejadian benar. Coba dimasukin lagi pakai penengah. Oh nggak bisa ternyata. Akhirnya yang si pendoa itu bilang, Ibu, sawatikal dulu deh, beresin dulu. Karena kita melayani orang kan bagaimana caranya orang itu nyaman. Ini orangnya keluar dulu dari Brigade Room, minta ganti pelayan. Dan itu akhirnya ketemu bahwa ada masalah dengan rumah tangga, dengan suami, dan digali lebih dalam selama 2 bulan baru mulai kayak kita kupas kulit bawang satu-satu sampai akhirnya baru iya kenapa ya kok saya ngelayanin ibu itu jadi berantem di Brigade Room ya. Nah itu bahaya juga Pak buat kita kalau kita belum beresin 100%. Memang luka batin itu nggak hanya dari dulu ya. Selama kita hidup kemungkinan itu akan terjadi. Contoh-contoh kecil berantem atau salah paham dengan pimpinan, meninggalkan gereja, pindah pelayanan bukan karena pindah rumah, tapi pindah pelayanan karena tidak cocok dengan pimpinan, buka gereja baru karena tidak cocok. Itu kan bagian dari luka batin, Pak. Entah yang meninggalkan atau yang ditinggalkan, itu pasti salah satu akan luka batin. Jadi seumur hidup kita tetap harus pemulihan kupas kulit bawang terus nih Pak.
Kira-kira gitu, Pak Leo. Oke, thank you Pak Serus buat Bro Chandra. Sebenarnya ada 2 orang ya yang ditaruh di hati saya untuk bisa sharing, yaitu Ci Aicing atau Bu Christine. Ya, mungkin bisa ambil waktu sebentar, mungkin ada suatu experience seperti apa, ambil waktu sebentar. Nah, karena memang sebisa mungkin ya, kalau saya sudah mengalami yang namanya pemulihan gambar diri, luka batin itu udah sekitar 3 atau 4 kali waktu saya dari youth sampai dengan dewasa muda. Jadi memang kalau dalam pelayanan jangan sampai kita tanda kutip ya membawa suatu mata air yang kurang baik lah ya. Sebisa mungkin kita sudah mengalami recovery, itu yang paling penting. Karena kalau enggak kita akan membawa yang namanya tuh tanda kutip ya benih-benih. Mungkin nanti seperti tadi tuh kita luka batin bawa benih perpecahan, konflik. Kita belum beres. Ya, kalau kita belum beres, gimana kita bisa beresin orang? Maka dari itu kita ambil waktu, take time. Memang di CK7 agak sedikit ya, jarang sekali. Tapi saya di gereja lama saya, semua yang mau melayani wajib tanda kutip ya itu seperti yang namanya ada pelepasan, ada pemulihan gambar diri, luka batin, itu wajib, harus, nggak boleh enggak. Karena tujuan dari gembala adalah saat kamu melayani, kamu tahu untuk melayani, untuk siapa yang kamu layani nanti. Itu sih. Ya, silakan siapa tadi antara Ci Aicing, Bu Christine? Oh, Bu Christine ya, silakan. Christine, ya. Shalom Pak Leo. Kok dicolek-kolek ya? Saya tadi sempat waktu Bu Yana cerita ada dorongan sharing gitu kan. Terus saya bilang, ya Tuhan kalau dipilih ya udah, kalau enggak ya sudah. Seperti biasa begitu. Berarti benar dong. Ayo. Jadi kejadiannya mirip dengan Kak Yana. Dengan mantan yang lama. Saya juga kan divorce ya, KDRT backgroundnya. Jadi dari proses KDRT itu 6 bulan proses saya, hampir setiap hari KDRT, luka banget sampai divorce, tetap luka. Saya kasih waktu, sempat udah divorce pisah rumah dong ya. Itu kan hampir setiap malam tuh nangis. Sakitnya di sini, sakit banget Tuhan, sakit gitu kan, perih gitu kan. Pokoknya sakit, poinnya gitu ya. Saya bilang sama Tuhan setiap malam tuh sedih sendiri, sampai ada satu saat tuh kayak diingatkan, nggak boleh loh seperti ini terus, nggak boleh, harus bangkit gitu kan. Terus jadi kayak ngomong sama diri sendiri gitu, Pak Leo ya. Aku mau bangkit Tuhan, tapi saya nggak bisa, masih sakit gitu kan. Saya mau, dibilang harus mengampuni. Iya, saya mau, tapi nggak bisa. Gimana caranya ngampuni, gitu kan? Caranya gimana Tuhan? Aku nggak bisa, tapi aku mau, gitu kan? Jadi setiap malam saya berusaha untuk depan cermin. Saya cuma bilang, Christine mengampuni. Saya sebut mantan saya. Christine mengampuni. Sampai klik gitu loh Pak rasanya. Tapi kan belum bisa. Itu berbulan-bulan seperti itu nggak bisa. Bawa worship, cuma minta ampun sama Tuhan, kok masih belum bisa. Endingnya, singkatnya saya persingkat ya Pak. Endingnya Tuhan kasih saya anugerah. Tuhan kasih saya bisa melepaskan pengampunan. Itu pada saat justru di kantor. Saya dengar berita bahwa mantan sudah menikah, sudah punya anak. Di saat dengar seperti itu, entah kenapa sukacita malah sukacita, full banget, happy banget. Saya nggak tahu, saya juga bingung kenapa nih ya. Terus di dalam hati kayak ada yang ada yang putus gitu. Kayak ada suatu tali yang tadi tegang, terus putus seperti itu. Loh, apa itu? Saya bilang gitu kan. Tapi kok ada sukacita, malah senang, malah happy, malah damai, enteng gitu kan. Oh puji Tuhan. Oh, ini kayak namanya mengampuni gitu kan Pak ya. Jadi soalnya saya nggak ada lagi sakit-sakit hati, dengar gini itu nggak ada. Tapi Tuhan izinkan pembuktian loh Pak. Tuhan izinkan pembuktian. Jadi beberapa tahun setelah saya bisa untuk lepaskan pengampunan itu ya, berikan pengampunan itu sama mantan suami dan juga keluarga besarnya, saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan keluarga mereka, keluarga besar suami. Mantan, tapi tanpa mantan. Jadi ada mamanya, semua ponakan, semua ipar, semua datang semuanya. Kita ketemu di suatu mall. Saya bawa anak-anak saya ke situ untuk ketemu.
Biasanya kalau kayak gitu kan secara manusiawi kan kayaknya ogah ya. Maksudnya kayak ada asa khawatir, cemas untuk mau ketemu kayak gimana, aduh nggak pede, malu, aduh nggak karu-karuan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh saya damai banget, saya tenang sekali, smooth. Saya ketemu di mall, dijemput, makan, sepanjang makan itu kita malah bercanda segala macam. Kok kayak rasa-rasa setelah saya pulang gitu Pak ya, kok kayak nggak ketemu sama keluarga yang pernah nyakiti saya ya. Kok kayaknya kita ketemu sama keluarga yang memang lama sekali nggak pernah ketemu gitu loh. Nah, di saat itu, saat pertemuan makan, ipar-ipar nih deketin saya. Ipar-ipar kebetulan cewek semua sih. Jadi keluarga mantan cowok semua. Ipar-ipar deket saya, bilangin, "Christine, kamu apa kabar?" "Oh, puji Tuhan saya sehat, gini-gini." Saya bilang, "Tuhan pelihara saya lah," saya bilang gitu kan. "Kami minta maaf ya," bilang gitu. "Kami minta maaf ya, kami dulu perlakuan kamu seperti itu. Sampai seperti itu perlakuan kamu dan dari kita semua di sini nggak ada yang percaya sama kamu." Bilang seperti itu. Saya bilang, "Sudah lama saya maafkan dan saya sudah nggak mau membahas itu," saya bilang. "Kita lihat ke depan saja. Kita nggak usah balik ke belakang," saya bilang. "Kita ke depan aja. Nggak usah ngungkit-ngungkit yang lama, yang sakit," saya bilang gitu. "Karena apapun yang kalian kemarin-kemarin seperti itu saya sudah lupakan," saya bilang. "Saya sudah mengampuni lah pokoknya, nggak usah pikirin ke situ," saya bilang gitu. "Kita saudara," saya bilang gitu. Pulang dari situ, saya tanya sama anak-anak saya kan, "Jeje, Dedek, tadi ketemu ama gimana? Sama saudara-saudara papa?" "Biasa aja," mereka bilang gitu. Terus mereka tanya sama saya, "Mama gimana, Ma?" Mama happy. Mama sukacita sekali. Mama seakan-akan membuktikan, "Nih loh Tuhan, aku memang benar-benar mau mengampuni. Ini aku mau mengampuni. Dan Tuhan memang kan sanggupkan. Dan Tuhan kasih aku anugerah untuk bisa mengampuni. Dan Tuhan juga kasih damai sukacita setelah pertemuan itu. At least setelah itu, hari demi hari, jalannya juga lebih enteng, lebih damai sukacita." Jadi pengalaman untuk pelepasan itu sendiri, ya Christine dapat dari Tuhan langsung ya. Ya puji Tuhan, asal kita punya kerinduan untuk mau mengampuni, mau dulu untuk mengampuni, Tuhan pasti sanggupkan. Itu aja sharingnya teman-teman. Terima kasih waktunya. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sorry agak terlambat, tapi ini bagus untuk kita bisa saling sharing, ya, untuk kita bisa saling menguatkan. Karena kenapa? Di jemaat rumah doa itu banyak wanita. Ya, jadi teman-teman bisa sharing, ya, bisa membantu mereka keluar dari zona intimidasi, ya, ikatan belenggu, sehingga mereka bisa move on. Ya, satu hal yang saya ingat tuh di Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jadi artinya segala sesuatu yang tidak membuat kita mati itu akan membuat kita semakin kuat. Nah, Bu Christine keluarnya jadi pemenang, kuat. Ya, jadi kan ada perkataan ini, "What doesn't kill you make you stronger." Nah, ayat firman Tuhan ini tadi di Matius 10 ayat 28. Ya, jadi kita jangan khawatir dengan hal-hal seperti itu, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Thank you Bu Christine ya. Saya rasa sudah ya, ada lagi ya. Sudah ya, kayak Maya. Mungkin Cai Cing ada ya? Nyalain video nih Cai Cing. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya sudah. Bingung kalau mulai dari mana. Oh, ya, siapa bersampai dengan keadaan sih. Ya siapa tahu kan mau sharing apa gitu loh tentang hal ini. Itu aja sih yang tadi saya dipesankan 2 nama, Bu Christine dan Cai Cing. Keren nih. Hah? Belum ada Pak Leo. Oke. Ya, lain kali ada tuh. Oke. Silakan ya. Salam Pak Leo, mohon maaf. Ya Bu. Salam Pak Leo. Ya. Iya Pak Leo, saya tadi diingatin Tuhan gini, kalau untuk mau sakit hati atau enggak itu adalah pilihan kita gitu. Apalagi kita sudah sebagai pelayan Tuhan gitu ya. Dan saya juga diingetin satu hal lagi, kalau
iblis itu seperti singa yang selalu mengaum-ngaum cari kesempatan, gitu ya. Saat kita lemah, saat kita buka celah, itu iblis akan masuk. Dan kita bersyukurnya kita ada di dalam satu wadah yang selalu kita itu dikasih makanan-makanan, yaitu dari doa fajar gitu ya. Terutama doa fajar itu firman yang selalu mengajarkan kita gitu. Terus kita juga ada di wadah pelayanan rumah doa ini, itu secara tidak langsung, itu secara sadar nggak sadar gitu ya, tanpa kita sadari, itu akan membentuk kita gitu, akan semakin kuat gitu. Kadang-kadang yang kita terima itu teguran-teguran gitu ya, pembekalan gitu, baik dari Bu Maya, Pak Adi, Pak Leo, Pak Chandra gitu ya, Pak Serus yang barusan gitu, itu sangat menempa kita untuk semakin kuat gitu, semakin menangkal bahwa kita itu nggak boleh sakit hati, karena sakit hati itu pilihan gitu ya. Saya minta waktunya sedikit 2 menit, saya akan bersaksi. Beberapa waktu yang lalu itu, beberapa bulan yang lalu suami saya meninggal. Itu memang hubungan saya dan anak-anak itu dengan keluarga suami itu memang nggak baik gitu ya. Itu, nah setelah suami saya meninggal, saya sebagai manusia berharap keluarga suami masih melihat, walaupun nggak suka sama saya, lihat anak-anak gitu. Tapi tidak ada, dan saya sama anak-anak satu hati gitu, percaya bahwa kalian ini anaknya Tuhan gitu. Walaupun dari keluarga papa tidak ada yang bersimpati sama kalian, nggak usah khawatir. Kalian anaknya Tuhan, biji mata Tuhan pasti dijaga. Dan beberapa hari yang lalu saya lihat di medsos gitu, keluarganya itu mengintimidasi saya pelayan Tuhan yang begini-begini gitu kan. Dan saya sempat gitu, waktu saya ada di luar kota kemarin, saat kondisi saya tidak ada siapa-siapa gitu ya, tidak ada teman sharing di sana, itu pas saat saya melihat itu, saya ingin membalas gitu, ingin membalas segala macam gitu. Tapi saya diingetin Roh Kudus gini, sekarang bukan waktunya lagi kamu memikirkan hal-hal seperti itu. Pikirkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kamu. Jangan kamu menangis, air mata kamu itu untuk mengasihani diri kamu sendiri. Gitu. Jadi kamu kalau keluar air mata, itu air mata buat jiwa-jiwa, bukan buat mengasihani diri kamu sendiri. Doakan orang yang selalu mengintimidasi kamu, karena mereka itu secara lahir, itu dari nenek moyang mereka tuh udah Kristen gitu, dan saya dulu Muslim, sempat waktu saya belum pelayanan itu saya sempat kecewa, keluarga Kristen kok seperti ini gitu. Tapi saya bersyukurnya saya sudah mengalami pelepasan, pemulihan waktu youth waktu itu, jadi saya bersyukur juga saya sudah masuk ke ikut pelayanan gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu saya memilih untuk tidak sakit hati gitu. Itu aja Pak Leo yang saya mau sampaikan. Terima kasih waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Bu Sri Mulyani, luar biasa ya. Kalian semua Wonder Woman, strongest mom. Luar biasa. Salut. Salut gitu. Ya. Leo. Oh ya, silakan. Seru ya kayaknya ya. Sedikit aja. Jadi memang sih luka batin tadi pasti semua orang ada. Cuma kita sebagai orang tua juga, yang saya dari tadi diingatkan Tuhan tuh cuma yang dikasih, apalagi orang Batak, orang Ambon, biasanya berdoa, tapi seringkali memang nyakitin seperti Pak Serus bilang. Kita tuh seperti memang kita jadi seperti tentara lah gitu. Tapi tips yang Bapak saya ajarin itu meskipun keras ya, dia pakai ayat yang ini. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Dia selalu mengasih ini ayat, bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini ayat emas saya sampai sekarang, kalau saya disakiti. Jadi artinya, jangan sampai matahari terbenam, saya harus bertobat. Karena kalau sudah matahari terbenam, saya punya utang. Iblis akan mengintimidasi terus dan akan mencuri kebahagiaan saya. Jadi termasuk juga kalau ketika saya juga keras terhadap anak, karena memang
masalah-masalah keluarga kayak tadi ceritanya Bu Lim, Bu Sri, itu memang sering terjadi ya untuk perempuan-perempuan, bukan Wonder Woman nih Pak Leo, memang perempuan tuh pakai perasaan, jadi seringkali miss ya di rumah tangga. Tetapi yang saya dapat supaya kita tidak ada luka batin, itu tadi ayat ini, bahwa jangan sampai kita membiarkan amarah kita sampai matahari terbenam. Jadi persis seperti Pak Niko bilang, bertobat setiap hari. Itu yes banget, itu klop banget, konfirmasi banget. Jadi artinya kita harus bertobat. Kita yang membuat sakit hati, ataupun kita yang membuat anak-anak kita menjadi sakit hati. Nah, tips yang kedua, Bapak saya suka begini sebelum tidur. Habis marahin, dia suka datangin kita, meskipun udah tidur dibangunin. Terus dicium, terus digendong. Terus bilang, kamu tahu nggak tadi Papa marah apa gitu. Itu sih saya rasa mungkin sebagai orang tua kita harus belajar juga. Kita sehari 24 jam, mungkin saya juga suka telepon anak, mungkin dia sakit hati, tapi setiap malam saya ikutin itu, bahwa saya akan tanya, kamu ngerti nggak kalau mami bilang ini. Jadi kita tuh melatih anak supaya mengerti firman Tuhan ini. Jangan sampai loh matahari terbenam gitu, jadi jangan ada tersimpan, sehingga tidak ada celah buat si iblis. Nah, itu kita ajarin dari kecil. Jadi kita pendoa. Seringkali kita lalai nih mengajar anak-anak. Itu sih yang saya mau kasih tahu. Karena seringkali ada istilah gini, anak pendeta, anak pendoa biasanya jahat gitu. Jadi jangan sampai itu ada di CK7 gitu loh. Jadi saya berhimbau dan Tuhan ingatkan, memang kita dari tadi kita introspeksi diri bagus, tapi kita perlu introspeksi juga terhadap family. Khususnya anak ya. Wanita kan disuruh Tuhan mendidik anak. Ya, kalau laki-laki memang dia memimpin keluarga, kalau wanita mendidik anak-anak. Jadi ketika suami mungkin berkata keras ataupun menyakiti hati anak, kitalah sebagai ibu pakai firman Tuhan ini supaya anak kita jangan menyimpan satu kekesalan hati ataupun apapun, sehingga dia tidur tenang gitu. Jadi nggak kayak Pak Leo tadi bilang tiba-tiba tidur pengen anak saya dulu sempat tuh tidur ngitungin kartu gitu, wah ini main kartu. Itu aja sih Pak Leo, semua itu aja saya sharing. Thank you semuanya yang luar biasa ya, gitu. Topiknya luar biasa, seru, tapi waktu juga yang akhirnya membuat kita harus selesai. Ya, silakan dari Maya atau siapa nih? Dari aku nggak ada. Terima kasih semuanya ya. Buat sharingnya nih, kayak gini kan aku seneng banget nih, jadi kan semuanya nih berinteraksi ya, jadi lain kali terus kita jangan diem-diem gitu loh, ada nggak ditanyain semuanya pada diem gitu kan, tapi kalau sharing gini kan kita tahu nih satu dengan lain, oh kita juga pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini gitu loh, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi satu dengan lainnya gitu ya. Jadi next ke depan tolong sama-sama kayak gini nih aktif gitu ya, jangan ada yang pasif gitu. Kita sharing-sharing kan jadi lebih dekat nih kan satu dengan lain, lebih tahu, lebih kenal lagi gitu loh. Ya kan, karena memang doa kita itu kan kasih persaudaraan gitu loh, ada di tengah-tengah kita ya, kita mau bangun itu di sini gitu ya. Jadi nggak ada orang yang lebih, nggak ada orang yang kurang, kita semua sama-sama ya gitu, kita semua nih sama gitu di mata Tuhan gitu loh. Ya, jadi saling sharing. Aku senang banget hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tahu semua orang ini yang di sini udah di tempat Tuhan ya, dalam berbagai hal, badai, cobaan, ujian gitu loh. Makanya dipilih Tuhan di sini untuk membawa banyak jiwa yang seperti dulu yang sudah kita alami gitu ya. Jadi memang kita nih sudah diurapi Tuhan dan sudah banyak mengalami gitu ya, proses gitu ya. Dan kita sudah menang gitu di atasnya ya. Terima kasih. Kita mau tutup dalam doa, terus berdoa buat rumah doa Sabtu ini, biar semuanya itu setiap orang yang hadir ngalamin Tuhan ya, terus on fire, terus sukacita, karena sukacita itu kekuatan ya, karena benar-benar sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan kita ya akhir-akhir ini yang menghadapi berbagai masalah gitu ya. Hanya sukacita Tuhan yang membuat kita kuat. Ya, itu aja. Kita tutup dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa.
Sikarabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabo Sikana Bata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabata Karabo. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau telah memilih setiap kami Tuhan. Engkau yang telah memulihkan setiap kami. Engkau yang menguatkan setiap kami. Engkau yang telah membentuk kami sampai hari ini Tuhan. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kemenangan-kemenangan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang masih mengalami luka batin Tuhan. Ada di antara kami yang masih mungkin Tuhan ada suatu celah dalam hati setiap kami Tuhan. Pertama, ampuni setiap kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan kasih-Mu mengalir Tuhan di antara hati kami Tuhan, mengubahkan Tuhan, melembutkan setiap kami Tuhan, dan memberikan kami kasih Allah itu Tuhan, yang sehingga kasih itu boleh mengalir Tuhan pada saat kami boleh melayani jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat yang terbaik Engkau sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah, menjawab Tuhan setiap Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan di antara anak-anak-Mu yang ada pada malam hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, terus jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Terobosan-terobosan ilahi terjadi Tuhan. Biar roh keintiman itu terus mengalir Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa yang daripada atas itu Tuhan. Untuk kami boleh terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau turut campur tangan untuk Sabtu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada terobosan ilahi terjadi, ada mujizat yang kreatif terjadi, ada kasih Allah yang mengalir Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami mau berpisah Tuhan, biar kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Ruth Tuhan. Mari kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan pada malam hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Yesus berkati kita semua. Tuhan berkati semuanya. Mantap, puji Tuhan. Terima kasih Pak Serun. Semuanya terima kasih banyak. Terima kasih Sana. Terima Pak Roy. Penta. Ganti Bu Penta. Thank you. Thomas. Terima kasih. Bu Yana. Saya Ya, ya. Lydia. Elina, terima kasih.